Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua dan untuk kalian dimanapun berada. Malam ini bersama saya dengan Bang Elzi, panggil aja Bang L, dalam Lintas Zaman Channel. Malam ini jam 23.00 saya akan menceritakan kisah nyata perjalanan saya. Dan background di belakang ini adalah ada sangkut pautnya dengan konten Lintas Zaman Channel. Kita mengangkat kisah-kisah nyata perjalanan orang-orang tua terdahulu yang dialami oleh narasumber, pertemuan-pertemuan dengan para narasumber. Jadi ini jangan dianggap mistik atau mistis atau klinik. Jadi ini hanya sebagai background saja. Tapi di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Bahwasanya panggil aja nama saya Bang L. Pengalaman saya ini waktu kecil ya. Waktu kecil saya tinggal di Jelambar. Waktu itu usia saya TK atau SD kelas 1 atau kelas 2 lah. Saya tuh tidur sama kakek nenek. Kalau tempat tidur dulu kan orang-orang dulu tuh dia pakai kelambu dan tempat tidurnya besi. Nah, pada saat saya tidur, memang kakek saya tuh rajin doa di tengah malam. Entah itu apa yang dibaca, saya kan dulu belum tahu, belum paham. Nah, tapi saya bingung pada saat saya lagi waktu itu sedang sakit panas. Ada beberapa kali saya sakit panas, biasalah namanya anak kecil. Pada saat itu sakit panas, kemudian malam itu saya memang panas menggigil. Lampunya itu kan lampu bohlam. Saya lihat lampu bohlam lama-lama tuh lampunya kuning temaram. Kuning temaram. Tahu-tahu tuh kuping saya tuh kayak budek, pengang gitu. Jadi kayak apa ya, kayak suara ribuan tawon di kuping saya. Kemudian nggak tahu gimana, saya lihat dari pojokan kamar itu, pojok kamar itu di atas, langit-langit di pojok kamar. Dari habis saya dengar suara ribuan tawon itu ngedengung. Kemudian itu saya lihat kok ada perempuan, wanita-wanita cantik bermahkota tuh kecil, mahkota kecil, terus berkemben hijau. Kemudian itu saya lihat celananya tuh kayak celana sedengkul gitu loh. Kalau cewek apa sih bahasanya itu kalau celana sedengkul? Terus kereta kencananya itu hanya untuk berdiri saja. Kereta kencana itu kayak kereta perang lah, hanya berdiri. Tapi itu ada beberapa kuda yang ditarik. Kemudian makin lama tuh makin membesar. Dari pojokan kamar itu makin lama makin membesar. Makin membesar, terus nggak lama di belakang kereta itu ada yang ngikut. Itu laki-laki semua, nggak pakai baju tapi badannya tegap-tegap. Mereka ngikutin kereta itu. Bunyi bruk 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 bruk, derap langkah mereka itu terdengar jelas. Kemudian itu sambil bawa tombak ya, itu berbaris dua ke belakang. Itu saya lihat banget. Jadi yang wanita cantik itu dengan mahkota kecil itu lewat. Jadi lewat itu dari atas langit-langit itu pojokan kamar, turun ke bawah ngedeketin saya tuh. Makin lama makin jelas, yaitu pas yang wanita cantik itu lewat, kereta perang itu lewat, kereta kecil hanya untuk berdiri. Kemudian ya prajurit itu badan tegap-tegap berbaris dua-dua ke belakang, buk 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 buk, ngikutin kereta tersebut. Saya belum tahu itu apa. Terus nggak lama dari situ ya hilang. Atau saya pagi aja, badan sehat. Itu ada beberapa kali saya ngalamin seperti itu. Setiap saya sakit panas selalu begitu. Selalu tandanya begitu dulu, lampu kuning, lampu bohlam itu kuning temaram. Lama-lama kuning temaram ya, suara ribuan tawon ngedengung di kuping kita tuh.
baru muncul dia itu, anggaplah dia lah, karena saya waktu itu belum tahu itu siapa. Selalu muncul dengan kereta itu terus muncul. Nah, itu ada beberapa kali saya alami waktu kecil. Karena saya tidak tahu, ya sudahlah saya pikirkan. Dan ini keluarga nggak ada yang tahu apa yang saya alami, nggak ada yang tahu. Karena memang pada saat itu saya pun tidak tahu. Saya anggap itulah, saya anggap sepintas lalu lah. Kemudian dari situ kita proses pencarian jati diri sampai SMP, SMA. Nah, kemudian kita kuliah juga. Nah, kemudian pada saat itu kira-kira di usia 26 tahun, anggaplah ya, pada saat itu usia 26 tahun, saya lagi baca subhanallah, wirid subhanallah selama 1000 kali. 1000 kali wirid subhanallah, 1000 kali. Itu ada 2 bulan atau 3 bulan saya wirid itu gitu. Setiap tengah malam itu saya baca subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Pada saat itu di bulan Juni, pada saat saya sedang baca itu, tahu-tahu saya dengar suara. Itu kejadiannya jam 2:30 pagi ya. Saya dengar suara, itu suaranya lembut banget. Lembut banget suaranya, suara wanita lembut. Kira-kira seperti ini, bahasanya seperti ini. Umur kamu sudah 26, nanti kamu nikah tanggal 17 bulan Agustus. Setelah suara itu hilang, ya sudah, saya sadar. Artinya sadar maksudnya, lah kok tadi ada suara gitu. Terus itu saya bilang ke orang tua saya bilang ke paman saya. Akhirnya ya sudah, saya nikah tanggal 26, saya nikah tanggal 17 Agustus. Waktu itu saya dapat kabarnya bulan Juni ya, pertengahan Juni 2001. Pertengahan Juni 2001 saya dapat kabar lagi baca subhanallah. Kemudian saya nikah. Itu saya nikah tanggal 17 Agustus tahun 2001. Setelah saya nikah, Agustus, September, Oktober. Ada kejadian lagi di bulan Oktober. Sebelum bulan Oktober, saya kan nikah di Agustus. Kemudian setelah saya nikah, tanggal 17 Agustus itu, paman saya memberitahu bahwasanya nikahnya saya bukan nikah seperti itu. Atau saya nggak paham lah. Tapi kan saya berpikir, Allah kan maha adil, Allah maha baik ya kan. Daripada berbuat yang aneh-aneh, lebih baik nikah. Saya nikah dengan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Tapi hal itu tidak saya sampaikan ke istri. Tidak saya sampaikan ke istri, takut istri tersinggung lah gitu. Jaga perasaan. Tapi ternyata saya habis nikah itu bulan Agustus, September, Oktober, tanggal 26 Oktober, istri saya bermimpi. Itu kejadiannya jam setengah 3 pagi. Istri saya bermimpi, istri saya didatangi 3 orang perempuan, baju hijau, pakai kemben hijau. Istri saya diapit kanan, kiri, dan di belakang. Tiga wanita tersebut pakai kemben hijau. 3 wanita tersebut pakai kemben hijau, ngapit istri saya kiri, kanan, dan belakang. Tahu-tahu istri saya melihat di depan istri saya ada saya di situ. Saya duduk di situ dengan wanita bergaun biru laut, biru terusan, sambil saya ijab kabul, kata istri saya. Setelah itu istri saya teriak dalam mimpinya,
dan sempat keluar air mata pas dia bangun jam setengah 3 pagi. Dia melihat saya sedang tidur. Akhirnya paginya istri saya cerita sama saya. Kemudian saya juga cerita sama istri saya bahwasanya kata paman saya nikahnya bukan nikah seperti itu di tanggal 17 Agustus. Tapi saya kan jaga perasaan, daripada saya ceritakan nanti jadi ribut sama istri, tapi ternyata istri saya sendiri dapat kabar dari mimpinya tanggal 26 Oktober 2001. Ya sudah, artinya yang tersirat dan tersurat itu sudah nyambung ke istri saya. Tapi saya bukan siapa-siapa di sini. Saya bukan paranormal, saya bukan spiritual, saya bukan supranatural. Saya biasa-biasa saja. Saya juga pun belum pernah ketemu secara nyata pada saat itu. Kemudian di usia 40 tahun, memasuki usia 40 tahun, waktu itu saya pagi, jam 10 pagi, itu saya sedang ngopi sambil ngerokok, dengerin musik di depan pintu rumah, di ruang tamu lah. Tahu-tahu saya dengar suara wanita lembut. Itu yang saya dengar seperti waktu usia saya di 26 tahun. Di situ ada pesan pada saat itu, di usia saya 40 ada pesan, saya disuruh bawa seseorang lah, untuk dibawa ke sana lah, gitu, ke laut. Tapi saya nggak bisa sebutkan namanya, karena itu memang saya juga nggak tahu karena apa saya disuruh bawa beliau. Kemudian saya bawa, saya dapat tugas, tapi saya tahu bahwasanya yang memberikan tugas saya itu adalah ibu, gitu. Karena saya hafal dengan suaranya yang lembut. Kemudian ya akhirnya minggu depannya kami berangkat ke sana, ke laut lah, daerah Sukabumi sana. Saya ke sana, kemudian di situ hanya saya cuma bilang saya harus menunaikan tugas ini. Kalau saya tidak tunai, saya akan nyesel. Entah kenapa saya bilang begitulah dalam hati. Kemudian setelah sampai di Sukabumi sana, di laut, itu jam setengah 12 malam kalau tidak salah. Itu kan ada satu hotel tuh di Sukabumi sana tuh, di pinggir laut. Ada salah satu hotel. Ya kita berdiri menghadap ke laut. Kemudian ya kita doa sambil berdiri. Nggak lama kemudian ada hempasan angin ke wajah saya. Blup. Bunyi blup. Ada hempasan angin. Setelah ada hempasan angin begitu, itu kuping kita tuh kayak budek, nggak dengar apa-apa. Ternyata itu kita masuk ke alam hening namanya. Entah bagaimana, itu saya udah nggak lihat laut lagi. Itu suara berhenti semua, nggak terdengar apa-apa, berhenti. Angin juga seperti gimana yang kayak seperti berhenti semua gitu. Setelah itu muncul ibaratnya itu dari laut naik ke atas, naik ke permukaan, itu cahaya seperti bulan besar. Seperti bulan besar naik ke permukaan, itu cahayanya putih. Kemudian dari situ cahaya tersebut itu ngepiar kayak seperti apa ya, seperti kembang api.
Setelah itu ngepiar seperti kembang api. Kemudian itu tiba-tiba gimana ya, setelah cahaya itu ngepiar seperti kembang api, itu singgasana itu naik ke atas. Itu singgasananya tersebut seperti kerang mutiara. Nah, sandaran itu seperti kerang. Dan itu kuning keemasan semua. Dan di situ duduk seorang wanita cantik bermahkota kuning keemasan tinggi dengan batu-batu warna merah, dan bajunya kuning keemasan semua. Dan hanya tersenyum. Itu saya bengong gitu. Bukan apa ya namanya, ya terkesima lah, terpana. Saya melihat. Jadi sandaran itu seperti kerang. Itu seperti kerang. Lebar banget. Warna singgasananya kuning keemasan. Itu baju semua dari atas sampai ke bawah itu kuning keemasan semua. Dan wajahnya itu cantik dan kecil wajahnya. Itu tersenyum. Dan saya pun juga tersenyum. Setelah itu saya blank aja. Kembali ke diri saya sendiri. Dan saya masih berdiri di pinggir laut, pinggir pantai tersebut yang di depan hotel itu. Nah, kemudian pulang dari situ 3 hari kemudian, jam 8 malam, saya ingin mengerjakan sesuatu. Jam 8 malam, cuma saya pending dulu. Tahu saya rebahan di kasur. Posisi saya tengkurap, tangan di dada begini. Itu jam 8 malam. Tahu blank aja. Tahu saya blank begitu. Saya ada di dalam ruangan yang sangat besar, tidak ada batasannya. Dan posisi saya ada di belakang pintu. Saya lihat ke belakang, itu pintu. Belakang saya itu pintu. Pintunya itu tinggi, besar. Jadi kayak kita tuh di situ, apa ya? Kayaknya kita tuh kayak kecil banget. Saya lihat kiri kanan tuh nggak ada batasan. Besar sekali dan luas sekali. Dan saya lihat itu pilar di depan saya, kiri kanan pilar. Itu tinggi dan nggak ada ujungnya. Saya lihat itu tinggi sekali saya. Kemudian saya jalan dari tengah-tengah itu, saya jalan setiap pilar saya lewatin. Tahu tuh udah berapa pilar yang saya lewati itu nggak ada batasan ya, kiri kanannya tidak ada batasan. Saya lewatin itu, pilarnya tinggi-tinggi seperti kayak raksasa pilar-pilarnya itu. Kemudian saya berhenti di depan undakan-undakan tangga. Itu ada tingginya, undakan-undakan tangga itu tingginya ada sekitar 3 meteran atau 4 meter lah. Dia posisinya undakan-undakan itu ke sana. Kemudian itu yang saya lihat waktu di depan hotel tersebut, di daerah Sukabumi, di laut itu duduk seorang wanita cantik, wajahnya kecil, bermahkotanya sama, mahkotanya tinggi, batu-batu merah, dan bajunya pun sama, kuning keemasan semua. Dan singgasananya pun sama, seperti sandarannya tuh seperti kayak kerang. Itu kuning keemasan semua. Saya melihat wanita tersebut, saya ngedengak ngelihatnya. Dan dia tersenyum, bukan senyum, tersenyum.